Halo sobat semuanya, selamat berjumpa kembali di dalam channel Di Apostel. Saat ini sedang heboh seorang pendeta dari kota Balikpapan yang bernama Bapak Andi Simon, yang dikenal dengan sebutan Pastor Andi Simon. Pastor itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya berarti pendeta atau gembala, bisa demikian. Heboh karena apa sih? Heboh karena dia seorang penyembuh jalanan. Dikatakan demikian karena dia sembari keliling kampung menyembuhkan orang yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Dan orang ini berkata dia ingin menghidupkan kembali kisah para rasul. Bahkan sesudah viral saat ini, maka orang-orang mendatangi Pastor Andi Simon dari berbagai wilayah dari seluruh Indonesia. Tidak jarang yang mencarter satu pesawat sekaligus datang. Terutama dalam masa pandemi ini walaupun banyak larangan tapi dengan berbagai kemudahan ya sesuai protokol tetap diadakan. Karena sudah datang soalnya dari seluruh Indonesia, kasihan juga. Demikian kata lurah yang ada di sana. Hebatnya lagi, Pastor Andi Simon ini juga sangat memprioritaskan mereka yang muslim untuk didoakan. Saya lihat video-videonya sih begitu. Dia kayaknya lebih berusaha ramah sama yang muslim. Karena orang Kristen sepertinya udah biasa begitu ya. Mereka yang didoakan juga tidak pandang bulu, semua didoakan. Dari penampilan bagus maupun tidak bagus, tidak ada privilege. Semua didoakan. Luar biasa. Menurut saya sih luar biasa. Pelayanan penyembuhan Pastor Andi Simon ini telah menimbulkan kontroversi bagi banyak kalangan, terutama mereka yang Kristen. Dari berbagai aliran dan berbagai pandangan teologi. Sangat menimbulkan kontroversi. Jadi menurut saya ada pandangan-pandangan yang beredar dari banyak orang dan juga pendeta-pendeta atau tokoh teologi tersebut. Yang pertama, mereka mungkin memiliki pandangan penyembuhan Pastor Andi Simon ini adalah palsu, kemungkinan besar palsu, dan itu kayaknya dari setan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian mereka berpandangan begini, sekarang sudah tidak ada lagi mukjizat kesembuhan. Mukjizat sudah tidak ada lagi. Mukjizat terakhir itu ada hanya pada zaman kisah para rasul, zaman murid-murid. Sesudah itu tidak ada lagi. Tidak ada data yang menyebutkan ada mukjizat. Dan yang terakhir adalah zaman kisah para rasul. Stop sesudah itu. Yang ketiga, mukjizat itu masih ada sih. Namun itu bukan yang terpenting. Itu kayaknya buat anak-anak secara rohani. Yang sudah dewasa sih tidak penting mukjizat. Kayaknya begitu ada yang ketiga, poin ketiga ini. Yang keempat, orang Kristen dewasa merasa tidak perlu mukjizat lagi. Sama tadi yang kayak ketiga ya. Yang kelima, orang ini Pastor Andi Simon ini hanya cari popularitas. Dan silakan tambahin poin-poin yang lain mungkin yang menurut Anda boleh nanti kasih di komen. Jadi menurut saya setidaknya 5 hal ini yang saya dapat baca dari pikiran-pikiran yang muncul. Bagaimana menurut Anda? Anda masuk pemikiran yang mana ya? Baiklah, saya akan bongkar sesuai Alkitab. Dan oleh karena itu ikuti terus video ini sampai selesai. Dan sebelumnya mohon di like dan juga subscribe supaya video ini terus berkembang. Saya juga bisa semangat gitu ya memberikan video-video yang baru. Kalau Anda teliti mempelajari Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, maka peristiwa-peristiwa yang melampaui akal sehat atau supranatural, beyond nature ya, melampaui akal sehat manusia sering diceritakan. Jadi dari dulu hingga zaman murid-murid Yesus, mukjizatlah, penampakan malaikat dan seterusnya sudah pernah hadir dalam sejarah manusia. Contoh, Abraham di Perjanjian Lama itu mendengar suara Tuhan, kadang mimpi juga, tapi dapat suara dia kalau dia harus meninggalkan orang tuanya, pergi ke suatu tempat yang tidak tahu di mana. Kemudian Abraham bertemu malaikat. Kemudian Abraham itu melihat hujan belerang, belerang tuh panas, turun dari langit menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu mukjizat kayaknya ya, kok bisa api turun dari langit menghancurkan satu kota. Bahkan zaman Musa ada 10 tulah yang aneh-aneh itu gimana bisa belalang muncul, katak, air jadi darah.
Terus terakhir Musa membelah Laut Merah. Gimana ceritanya coba ya. Dan kemudian di padang gurun ada, ini salah satu aja, air pahit jadi manis. Terus ada tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang. Jadi orang tidak kepanasan kalau siang, tidak kedinginan kalau malam. Spektakuler. Bahkan nih penerus Musa itu sudah Musa mati namanya Yosua. Yosua ini pernah membuat matahari berhenti. Tidak tenggelam-tenggelam, tidak jadi malam gitu ya. Karena dia lagi perang nih, harus menang kira-kira gitu. Dan itu bisa dibuktikan dalam sejarah bumi bahwa itu pernah terjadi. Saya pernah baca, cuma saya tidak sampaikan di sini. Coba nanti cari saja di Google. Bahkan Israel pernah merobohkan tembok Jericho hanya dengan keliling-keliling aja, nyanyi, roboh. Israel juga sering berperang hanya dengan nyanyian saja. Dan musuh-musuh nanti bisa kalah. Aneh, tapi nyata. Di perjanjian lama sesudah kitab terakhir yaitu Maleakhi memang disebut zaman kegelapan karena tidak ada lagi tanda-tanda mukjizat dan Tuhan tidak berbicara lagi kepada manusia walau lewat malaikat sekalipun. Hingga dimulai lagi pada saat pemberitahuan kelahiran Yesus kepada Maria dan Yusuf serta waktu itu Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis. Jadi bisu dia waktu itu ya, karena ketemu malaikat. Ah itu tuh awal-awal muncul di perjanjian baru. Sesudah 400 tahun zaman kegelapan tuh. Kitab Maleakhi, antara kitab Maleakhi ke kitab Matius. Sesudah Yesus memulai pelayanannya pada usia 33 tahun, hingga zaman rasul-rasul dicatat banyak sekali mujizat-mujizat terjadi, saudara sekalian. Dalam kisah para rasul, yaitu kisah pelayanan murid-murid Yesus disebutkan dalam kisah para rasul 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Bahkan dalam pelayanan Petrus, orang-orang saja gitu ya, berusaha karena saking banyaknya yang terjadi kesembuhan dalam kisah Rasul 5 ayat 15, orang ditaruh aja di pinggir jalan supaya kalau dia lewat bayangannya saja kena, supaya bisa sembuh, kira-kira begitu. Bayangan Petrus saja diharapkan bisa membuat mukjizat. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan menjawab pelayanan Pastor Andi Simon itu palsukah atau tidak, mari kita bahas sedikit pernyataan Tuhan kita yang ajaib, Yesus Kristus. Yaitu pertama dalam Markus 16 ayat 17. Dalam Markus 16 ayat 17 Yesus berkata begini ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan mereka akan meminum racun maut. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Garis bawahi, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Yaitu bagi orang yang percaya, kata orang-orang percaya. Kita nih yang terima Yesus ya. Kemudian yang kedua Yohanes 14 ayat 12. Ini Yesus berkata nih, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ada janji ya, kalau lu percaya gua nih, lu akan melakukan juga yang gua lakukan. Bahkan lebih besar pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus itu banyak hal. Termasuk juga melakukan mukjizat. Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sekali lagi, kalau Anda perhatikan ajaran dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang menonjol itu adalah ajaran tentang iman. Iman itu artinya keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau perhatikan lagi, Alkitab itu adalah kitab tentang pengalaman pribadi orang-orang yang mengalami Tuhan. Orang ini yang disebut orang beriman. Jadi pengalaman pribadi itu sebenarnya orang-orang kemudian diceritakan gimana di si Tuhan itu yang tidak kelihatan masuk dalam sejarah atau berkomunikasi atau intervensi, mencampur apa namanya itu, mengintervensi kehidupan orang, masuk dalam kehidupan manusia. Nah, itu pengalaman pribadi itu yang dicatat dari perjanjian lama.
Sehingga kenapa dalam kitab Habakuk, nanti baca kitab Habakuk, dan kemudian diteruskan dalam perjanjian baru disebutkan bahwa ada ayatnya nih, orang benar itu akan hidup karena iman atau karena percayanya. Jadi kalau Anda disebut orang benar itu hidupnya karena iman, karena percayanya kepada Tuhan, gitu loh. Coba perhatikan kata-kata Yesus sewaktu bersama murid-muridnya, kalau lagi nyembuhin dia atau murid-muridnya waktu angin ribut tuh mereka pada ketakutan, Yesus bilang gini, "Hai kamu orang yang kurang percaya. Hai kamu orang yang kurang percaya." Atau little faith, imannya kecil. Atau kalau nyembuhin orang dia bilang, "Kamu mau apa?" "Saya mau sembuh Tuhan, mata saya bisa melihat." "Jadilah sesuai imanmu," atau "jadilah sesuai percayamu." Dan seterusnya. Dari perjanjian lama sampai zaman Yesus, sampai hari ini juga sebenarnya. Tapi secara khusus zaman ini sudah murid-muridnya aja lah dulu, karena itu yang tertulis ya kan. Problem terbesar manusia menurut saya adalah sesudah saya pahami, adalah begitu susahnya mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan itu dia. Jadi ternyata hati manusia ini gampang beralih ke yang lain. Coba nanti kalau lihat perjanjian lama. Perintah dalam kitab Keluaran selalu dibilang, kau jangan menyembah Tuhan Allah yang lain. Awas kalau kau nyembah berhala, kira-kira gitu terjemah bebasnya. Karena ternyata orang Tuhan gak kelihatan, jadi lebih gampang bikin patung gitu ya kan. Untuk disembah. Susah mempercayai Tuhan tuh. Sehingga kitab Ibrani membahas secara khusus tentang iman. Dalam Ibrani 11 tuh. Karena dalam pasal 10, pasal sebelumnya nanti Anda baca. Jemaat mula-mula orang Kristen yang mengikut Yesus pada zaman mula-mula itu karena mengikut Yesus. Mengalami banyak penganiayaan, dibunuh segala macam. Sehingga Paulus menyemangati mereka dengan tulisan di Ibrani 11 pasal 11 sampai pasal 13. Coba perhatikan nasihat dalam Ibrani 11 ayat 33 sampai 35. Lebih bagus nanti Anda tentu baca dari ayat 1. Ibrani 11 ayat 33 sampai 35 dia bilang begini. Ini nasihat kepada orang Kristen yang mengalami aniaya tadi supaya jangan mundur gitu ya. Ini loh contoh-contoh lah kira-kira gitu. Contoh pahlawan iman dari zaman dulu, tempo dulu. Nah, sekarang masuk ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang mati, sebab dibangkitkan. Ini semua tokoh-tokoh perjanjian lama yang diceritakan ini sebenarnya. Nah, Ibrani 13 ayat 7 sampai 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, masih satu aliran nih semua dari tokoh-tokoh ayat 11, pasal 11, pasal 12, masuk pasal 13. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Terus bilang, contohlah iman mereka. Disuruh loh kita nyontoh orang-orang di perjanjian lama, tokoh-tokoh iman yang menjadi saksi kita itu. Betapa karena kepercayaannya kepada Tuhan, mereka bisa melakukan perkara besar. Bahkan ada di ayat berikutnya itu, di tadi Ibrani 11 ayat 36 seterusnya, bahkan ada yang rela mati, nggak apa-apa, disiksanya nggak apa-apa, karena mereka yakin ada upah nanti mengikut Tuhan gitu. Ayat 8 nih, Ibrani 13 ayat 8, dibilang ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Anda dan saya itu nyembah siapa sih? Kita ini kan diselamatkan karena Yesus Kristus. Ayat ini bilang gini, Yesus itu tetap sama. Maksudnya apa? Orang-orang, gini intinya tuh sebenarnya. Tokoh-tokoh iman kita yang zaman dulu yang mengalami Tuhan karena iman mereka kepadanya Tuhan. Karena iman mereka kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan memberi upah. Ah, yang dulu mereka alami Tuhan itu, sekarang lu juga bisa alami karena lu percaya pada Yesus. Sebab dia sama dulu, hari ini, dan selamanya. Mereka yang ngalaminya dulu, hari ini juga lu bisa alami. Dan nanti generasi, the next generation juga bisa mengalami yang mereka alami. Gitu. Makanya jangan lose your faith. Jangan hilang imanmu. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itulah dia. Kalau tidak ada iman seperti orang-orang tokoh-tokoh iman itu, kamu susah, kamu percaya. Berkenan aja susah sama Tuhan. Itulah dia. Berarti itu basicnya semua.
Anda bilang saya ini kekristenan levelnya udah SMA mungkin atau universitas. Tapi Anda lupa bahwa untuk menjadi universitas itu Anda mesti TK dulu atau SD dulu. Iman inilah basicnya. Anda nggak punya iman gini gimana Anda berkenan kepada Tuhan, Anda bilang Anda sudah kuliah. Basicnya adalah percaya nggak bahwa Tuhan itu ada? Percaya nggak bahwa Tuhan itu memberi upah? Percaya nggak Yesus itu adalah Tuhan? Itu dulu basicnya. Percaya nggak kata-katanya? Jadi kalau Yesus Tuhan, kata-katanya itu benar nggak? Loh tadi ada dibilang tadi tuh kamu orang-orang percaya itu akan melakukan ini, mukjizat ini, menyembuhkan orang sakit sembuh. Anda percaya nggak kata-katanya itu? Itu dulu basicnya. Jangan dulu kita ngomong surga dan ini dan seterusnya soal yang lain. Percaya nggak kamu itu? Itulah basic semuanya. Jadi kesimpulannya adalah pelayanan Pastor Andi Simon itu adalah alkitabiah. Artinya sesuai dengan yang dilakukan Yesus dan juga murid-muridnya. Sekali lagi, perkataan Yesus dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ayat paling bawah dibilang, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dalam Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara sekalian, perkataan ini masih berlaku. Tidak ada ayat lain yang membatalkan perintah atau perkataan Yesus tersebut. Coba disebutkan ayat yang mana ada yang lain. Dalam hukum nih mesti ada nih. Ini masih berlaku nggak peraturan ini? Atau sudah dicabut? Sedikit ngawur sedikit. Di perjanjian lama, kenapa nggak melakukan perintah hukum Taurat itu semua? Ada dibilang tuh kalau cewek-cewek mens dia tidak boleh datang ke hadirat Tuhan. Dan banyak yang lain. Ada boleh membunuh boleh kalau itu untuk membela diri atau apa semua ada seperti gitu ayatnya atau tanpa sengaja. Kenapa Anda tidak melakukan itu semuanya? Kalau hasil panen Anda harus ada sisakan untuk orang miskin. Loh itu kan ada di Alkitab. Nah, kapan-kapan kita bahas juga soal perpuluhan. Di perjanjian lama keluaran tuh ada dibilang juga perpuluhan itu adalah untuk juga imam-imam tapi ada untuk orang miskin, ada untuk orang asing. Tapi ternyata sekarang perpuluhan kemana? Contoh ya, ternyata untuk orang miskin dikutip lagi persembahan diakoni yang namanya. Loh, sekarang nih kenapa kita lakukan perintah itu semua? Tuh, karena kita udah sama-sama tahu semua ada perintah sebenarnya yang dibatalkan, ada yang masih berlaku. Gitu. Yesus ini perkataan Yesus ini ada nggak di firman dari karena di perjanjian baru sesudah Yesus ada nggak membatalkan perkataan Yesus Markus 16 ayat 17, Yohanes 14 ayat 12. Jadi masih berlaku bro and sis, saudara sekalian. Jadi kalau masih berlaku, oh, jadi bagi siapa yang percaya atau beriman, maka hal itu pasti terjadi. Kuncinya itu Anda percaya nggak? Beriman nggak? Kalau nggak percaya, tadi Ibrani 11 ayat 6, gimana kamu mau berkenan? Perkataan Yesus saja kamu nggak percaya. Nih, I have faith in God. Saya punya iman pada Tuhan. Kata-katanya lu percaya nggak kata-kata Yesus? Itu dulu gitu ya, jangan kita ngomong mengawang-awang. Jadi bagi pendeta atau siapapun yang berpandangan mukjizat itu tidak penting lagi, maka akan terjadi benar dalam hidupnya sesuai dengan imannya tersebut, yaitu dia dia tidak akan mengalami mukjizat lagi. Kenapa? Karena itu tadi rahasianya adalah Anda harus percaya dulu baru mukjizat itu terjadi. Makanya dia lihat saya tidak pernah mengalami mukjizat, iyalah karena dia nggak percaya. Untuk mendapatkan mukjizat itu Anda harus percaya dulu itu baru terjadi. Next, kapan-kapan kita akan bahas percaya itu simple sebenarnya, bukan di pikiran tapi di hati. Nah, itulah nanti cek Anda lihat. Anda cek sendiri nih. Percaya itu bukan di pikiran tapi di hati. Percaya mendatangkan mukjizat itu di hati, bukan di pikiran. Nanti baca lagi kitab Yesaya, orang yang percaya kepada Tuhan itu di hatinya. Sukacita atau damai sejahteranya meluap-luap terus seperti sungai. Kok bisa ya? Temukanlah rahasia itu kalau Anda nanti bisa menggali Alkitab. Yesus ingin kita juga punya iman kepada Dia bahwa di dalam namanya, yaitu nama Yesus, ada kuasa yang bekerja. Itu sebenarnya.
Jadi tujuan mukjizat itu apa kalau begitu? Tujuan mukjizat itu adalah untuk menarik orang-orang datang pada Yesus. Sehingga diharapkan mereka datang mengikut Yesus sebagaimana amanat agung dalam Matius 28 ayat 18-20. Untuk pemberitaan Injil ujung-ujungnya supaya dikenalin Tuhan Yesus kepada mereka dan terima keselamatan dan mereka diubahkan. Dan sekaligus untuk bagi kita yang sudah percaya sebagai penghiburan bahwa Tuhan itu ada dan tidak meninggalkan orang yang percaya. Mereka ternyata melihat, oh Tuhan itu ada ya, begitu lemah kuat lagi imannya. Itu loh, itu sebenarnya. Namun, ini juga pelajaran nih, tidak boleh hanya berhenti pada tanda mukjizat. Mungkin Anda terlalu wow, bangga gitu Anda dipakai Tuhan, jangan juga. Kenapa? Yang terpenting adalah sebenarnya perubahan hidup, perubahan karakter, tingkah laku lo, perubahan pikiranmu supaya sama seperti Yesus. Mukjizat itu hanya sebagai tanda untuk menarik orang datang pada Yesus, tapi orang-orang yang sudah terima mukjizat harus berubah hidupnya. Jangan kamu pikir kamu nggak mati-mati lagi. Jangan kamu pikir kalau kamu dapat mukjizat terus kamu udah dekat sama Tuhan, biasa aja bro. Yang penting adalah kamu berubah. Bagaimana kamu dulu hidupmu sembarangan, sekarang sesuai hidup firman Tuhan. Kamu pemalas jadi rajin. Gitu. Kamu dulu pemarah, gampang tersinggung karena imanmu sekarang kepada Kristus. Kamu mengalami perubahan gitu loh bro. Sama seperti Yesus. Jadi jangan anti, kesimpulannya adalah jadi jangan anti pada mukjizat bro. Tapi jadilah juga bagian pembuat mukjizat. Tuhan ingin Anda juga menjadi pembuat mukjizat, pemberita-pemberita Injil. Dan upgrade-lah diri Anda, upgrade diri Anda. Senantiasa menjadi punya sifat seperti Yesus. Yang Anda bisa dapatkan dalam ajarannya dan juga ajaran murid-murid Yesus yang pernah menjadi saksi matanya Tuhan di bumi ini. God bless buat kita semua. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Tuhan memberkati.